kita rekam dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak nih ya. Selamat siang semuanya. Yang Pak. Sehat-sehat ya semua, mudah-mudahan ya. Gilan udah masuk. Oh iya, Gilan tuh yang ini ya. Iya Pak. Ini UKM seni ya. Saya lihat tuh di yoga ada nama Gilan. Iya Pak. Baik, adik-adik semuanya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam acara proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Koperasi Syariah di kelas B ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dan berkah serta kita semua mendapatkan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya mata kuliah Koperasi Syariah ini ya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang tunduk patuh taat terhadap ajaran beliau, yang mudah-mudahan kita termasuk di antaranya dan bisa mendapatkan syafaat dari beliau saat nanti di yaumil akhir. Amin. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi kelas B yang Bapak banggakan, hari ini kita masuk pada materi Ba'i Salam ya, seperti yang ada di RTS, setelah UTS, dan sebelum UTS itu di Ba'i Murobahah ya. Nah, Ba'i itu jual beli, ada banyak model dan tipe ininya ya, subnya. Ada Ba'i Murobahah, Ba'i Musawamah, Ba'i Salam, Ba'i Istisna, nah, gitu ya. Nanti ada bayi tabung, ada bayi kembar siam, itu bayi ya, bukan bayi. Nah, ini bayi, pakai curak bayi. Ya. Nah, kalau adik-adik masuk ke perbankan syariah, nanti siapa kita nggak tahu, mungkin ada yang nasibnya rekrut di bank syariah, reksadana syariah. Di situ ada produk, misalnya di produk pembiayaan. Makanya kalau Nadia, Gilan itu searching, itu di neracanya itu ada di posisi aktiva produktif. Di situ ada account yang namanya Ba'i Salam ya, atau in front financial. Nah, gitu ya. Pernah dengar? Belum? Pernah, barusan ya. Aduh, Nisa Wilujeng Sumping, Nisa Anissa Nur Fitri. Aduh, nah di kamar juga ya pemegat atunya. Baik, untuk Ba'i Salam ini in front payment sale sesuai dengan katanya in front ya, front payment. Jadi sell jual beli, Ba'i itu jual beli ya, Gilan. Jadi kita sering sekali bertransaksi jual beli ya, jual beli HP, handphone. Kemudian Nadia jualan apa tuh, saya lihat di IG-nya ya, itu transaksi jual beli tuh. Ya. Kemudian juga apa, krim ya, krim pemutih, kemudian juga jual beli tas, sepatu, itu jual beli. Cuma karakternya yang bagaimana nih yang Ba'i Salam, kita sekarang kita akan pelajari. In front financial itu jual beli di mana uangnya itu didulukan. Jadi artos nanti dipayunkan, barang nangke paneri gitu. Nah, itu in front financial, Ba'i Salam. Nah, gitu ya. Jadi udah jelas bahwa Ba'i Salam itu adalah jual beli antara saya dengan Gilan, uangnya pipayun, misalkan saya pembeli, Gilan penjual, uangnya duluan, kemudian barang nanti belakangan. Nah, gitu. Itu udah keyword atau kata kunci dari Ba'i Salam yang pertama. Yang kedua, Ba'i Salam itu terjadi di transaksi-transaksi jual beli apa?
jual beli di bidang pertanian gitu ya, Ca. Bidang Anissa orang mana nih? Situ Raja, Pak. Situ Raja seueur balongnya, seueur lauknya. Seueur, nu seueur nyacanya, daya mata aya. Nah, misalnya di Anissa banyak kolam. Ini saya mau transaksi jual beli nih, Shell ya, bai, Shell. Kan di Alfamart banyak di atas tuh Shell semua. Padahal Saleh mah sebenarnya di penyingkiran dilannya di Ocim. Cuma Shell yang di Asia Plaza mah itu mah dijual ya. Shell 10% gitu ya, 60%. Nah, kalau di syariah mah bai. Nah, misalnya saya dengan Anissa mau transaksi jual beli. Anissa punya kolam dengan keluarganya, saya butuh ikan. Ca, saya beli ikan yang ada di kolaman Ica itu 10 juta. Oh, sekolaman tuh. Itu uang duluan tuh. Uang duluan. Ini uangnya Ca 10 juta. Cuma transaksi seperti itu belum tentu kategori bai salam. Bahkan bisa masuk tengkulak dan ijon. Ya. Misalnya gini, Ca, saya beli ikan punya Ica dan keluarga Ica 10 juta. Bajong lah ke Bapak, bajong. Itu kan bahasanya 10 juta. Pada saat dipanen, ada kemungkinan Anissa yang beruntung, ada kemungkinan saya yang beruntung. Ya, bener nggak? Sok coba pas dibedahkan lauk Anissa dan keluarga teh ternyata Gilan itu banyak ikannya. Ya, oh galalede teuing aranakan di kumaha tadi dinya. Loba pokona mah dijual deui teh nepikeun ka 15 juta na. Cek Anissa teh. Aduh, Pak, kenapa dijual balongan ya? Itu ternyata ikan kita ini banyak. Sukman yang untung. Sebaliknya nih, saat dibajong 10 juta, ikannya pada nggak ada, Gilan. Kata saya nggak mungkin, kan saya sebelumnya udah survei dulu tuh di atas, ikannya banyak. Tapi kan kepastian 1 detik ke depan hanya Allah yang tahu. Ternyata setelah saya bayar, besoknya mau diangkut sama saya, rek dibedahkeun lah bahasa Situ Raja nama. Tadi puting aya nu maling, dibedahkeun maling na oge nepi ka beakna. Cek Ica tuh yang menjual, pek wae dan geus lain urang eta mesti dijual. Nah, kata saya, Bu Anissa, ada lauknya teh aya nu maling. Duh kapan habis dijual. Nah, siapa di situ yang merugi? Bandar ya. Nah, saya, Ica yang beruntung. Intinya transaksi jual beli ikan seperti tadi itu dalam syariah tidak boleh, Ca. Ya, Nadia Gilan, ini saya sebut Nadia Gilan karena yang di depan saya, padahal di belakang itu banyak, ada Elsa, ada Fajar, ada Triana Isna ya. Oke, paham ya itu? Nah, saya kasih ilustrasi yang lain lagi. Ini Fajar orang mana nih? Ganteng, aduh, kumisnya ngejeripit. Orang warga Pala, Pak, Pasanggerahan. Warga Pala pan seueur pelak sampe, terang sampe singkong. Tah, aya nasabah Bapak kapungkur kieu ngajengkeun 10 juta. Keur naon atuh Ibu ngajengkeun? Keur ngagaleuh eta sampe 10 juta. Nah, awis deui sampe 10 juta. Tilu keboneun Pak cenah. Tah, eta transaksi nu kitu teh teu kenging dina syariah mah. Nah, urang dugikeun deui nya, misalkan buka tah di siapa barusan tuh lupa lagi. Sahan itu pembegat lu disebut teh. Pajar, di Pajar kieu teh. Jadi si eta sampe teh digaleh kebonan jar, digaleh kebonan 10 jutaan tilu kebon. Kumaha engke pas dicabutan sampeuna aralit. Saha nu rugal? Bandar tah. Nah, kalau singkongnya banyak, yang rugi siapa? Yang punya kebun. Makanya transaksi jual beli, baik di singkong, di ikan tadi saya ilustrasikan dengan tadi itu siapa yang dari Situ Raja lupa lagi. Dengan Fajar, itu tidak boleh. Kemudian satu lagi Gilan, saat kita mengawal anak-anak kita yang KKU itu di wilayah desa-desa itu, saya berkunjung sebagai DPL ke masyarakat sambil ngobrol, mendampingi gitu ya. Terjadi lagi ada pengusaha buah-buahan, daerah Tanjung Medar ya, ngabajong ngagaleh sana singkong iya mana eta teh pisang, di ditu mah banyak pisang, digaleh kebonan, tilu kebon teh 2 juta. Ieu deui aya sekian tangkal galeh deui. Tah eta teh kenging transaksi siga kitu teh ical galeh pan eta teh. Itu teh tidak boleh. Nah, nanti kalau singkongnya, kalau pepaya, pisangnya
ternyata banyak ieu-na naon eta teh sikatanana dina saturui teh nupikeun papanena loba gitu kan yang rugi yang punya kebun. Nah, kemudian kalau misalkan pisangnya ternyata tiba-tiba ada yang nyolong atau habis sama kelelawar, kulalai, kukalong, nah itu yang rugi habisnya Pak bandar kan. Kata yang punya kebun, pek wae rek bea kulalai kabeh oge geus dijual ieu lain urang. Nah, jadi transaksi seperti itu sebut saja ijon tengkulak, tidak boleh karena syariah menghendaki saat orang itu beruntung harus sama-sama beruntungnya. Artinya saat senang itu ketawa dua-duanya ketawa. Kalau ini mah kan ada kalanya bandar sedih, ada kalanya bandar senang. Ada kalanya penjual yang punya kebun senang, ada kalanya yang punya kolam tadi bersedih gitu ya. Nah, itu yang biasa terjadi dulu zaman jahiliyah. Apakah hari ini terjadi di sekitar kita? Selalu ada. Nah, setiap saya mendampingi KKU selalu saja terjadi di tiap daerah. Di Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, 1 tahun kemarin kita di Tanjung Sari, Pamulihan dan Rancakalong. Terjadi, naon? Ternyata di desa Pamulihan, bandar-bandar anu ngagaleuhan eta hui, kangge masuk ke tiap kios, bolah dugi ke Surabaya, cenah eta masuk ubi Cilembu itu, ternyata yang datang itu bandar-bandar. Dan bandar, cara bertransaksi jual beli dengan para petani adalah sistemnya kayak tadi. Digaleuh. 2 kebon, sekian bata, sekian tumbak, 2 juta, ayam 10 juta, kan gitu. Kumaha engke pas dialakna ternyata kenging seueur. Kasihan kan itu petani udah susah payah. Ternyata untungnya gedean si bandar. Atau sebaliknya, aya nu maling deui wae gitu, nu ngarabut, wah sampaikeun ka habis galenganana beak. Nah, yang rugi. Jadi transaksi seperti itu tidak boleh. Itu yang dulu kita sebut dengan ijon, tengkulak. Nah, di daerah Nadia, Indramayu, pilih ayat eta ya seperti itu tidak boleh. Nah, jawabannya ada di Ba'i Salam ya, Ba'i Salam. Ba'i Salam dengan ijon dan tengkulak ada kesamaan. Kesamaannya dua-duanya sama-sama menyerahkan uangnya duluan jar. Gitu. Cuma bedanya kalau di Ba'i Salam itu ya, kalau di Ba'i Salam itu spesifikasi barang dan uangnya barangnya yang dijual belikannya itu jelas. Jadi saya coba jawab yang tadi solusi dengan Anissa. Nah, Anissa punya kolam. Yang transaksi seperti tadi udah nggak boleh ya Cak ya. Nah, barangkali ada tetangga Ica atau Ica sendiri yang melakukan transaksi seperti itu tidak sesuai dengan syariah. Yang benar bagaimana? Ini Ba'i Salam. Ingat Ba'i Salam itu uang duluan, barang belakangan. Mirip seperti ijon. Tapi bedanya di Ba'i Salam, barang yang dijual belikan jelas spesifikasi dan ukurannya. Jadi begini, Cak, ini kolam Ica dan keluarga. Ya, nah Anissa jadi kamana yusieuneun disebut wae. Nah, saya beli ikan yang ada di kolam keluarga Anissa ini untuk ikan mas saya hargai 25.000 per kilogramnya, untuk nila 23.000. Yang saya beli adalah nila dan emas. Kalau terjadi di kolam itu ada ikan sepat dan tarabakan misalkan, berarti itu tidak menjadi objek jual beli ya. Paham ya? Oke. Nah, saya kasih uang ke Anissa misalkan 2,5 juta untuk emas, berarti berapa tuh? Sakin taleun 100 kiloun ya. Benar ya, 100 kiloun karena tadi harga emas dihargai 25 juta. Saya nanti jual ke konsumen 28 misalkan. Ya namanya jual beli diperbolehkan kan nawar. Karena Bapak mak engke keur jualin deui, boleh nggak saya hargai yang ikan emasnya itu 25 karena Bapak jualnya 28. Nah, kalau kata Ica teh, jangan Pak, saya mending jual ke Pira aja, mending jual ke Triana aja 26. Ya kalau Ica nggak ngasih, berarti saya nggak jadi tuh transaksinya dengan Anissa jual belinya. Kan kalau jual beli itu ya begitu, antara dimingkung. Jadi kalau Pira mau beli kerudung di misalkan di mana ya, di Asia Plaza, di Geria, misalkan di situ harganya 250. Pira nawar, jangan 250 tuh Bu, 150 ya. Kalau memang yang jualnya nggak ngasih, Pira pun nggak setuju, ya nggak jadi kan jual belinya gitu. Kalau yang jualnya
ngasih ya jadi kira. Walaupun kalau di mall itu kan tidak ada harga tawar menawar, artinya tidak bisa ditawar lagi. Jadi kalau 250 ya 250, kalau tawar 240 ya nggak dikasihin gitu ya. Gitu. Oke, substansi sampai sini paham dulu ya. Oke, balik lagi ke kasusnya tadi saya di ikan. Manakala besoknya saya ambil itu ikan di kolaman ya, ternyata saya tadi nyerahin 2,5 juta nih. Yang saya beli nggak jadi ikan nilainya, nggak jadi ikan emas aja. Ternyata saat dibedahkan, ikan emasnya ada dapat sampai 3 kintal. Nah, yang saya bawa hanya 1 kintal. Kenapa? Karena saya transaksi dengan Anissa hanya 2,5 juta gitu. Jadi ada ikan emas yang 2 kintal itu, 1 kintal itu sudah transaksi dengan saya, uangnya tempo hari sudah saya serahkan, barangnya belakangan, ya kan? Yang selebihnya dari 1 kintal itu silahkan Anissa jual lagi, mau ke Nadia, mau ke Fajar, mau ke Adi, mau ditawarin ke saya juga silahkan gitu. Yang jelas transaksi kita jual beli itu hanya di 100 kilogram karena 2,5 juta. Coba berbeda kalau tadi 2,5 juta sekolah mah nepi ke anak bentur nawa aja dibawa eta ku bandar, dan transaksi seperti itu tidak boleh ya, kasihan nanti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Oke ya. Nah, sebelum saya menjawab ke ilustrasi tadi singkong kemudian pisang, saya ingin kasih tahu juga bahwa Anissa boleh juga terjadi transaksi seperti ini. Hari ini Anissa itu saya bayar 2,5 juta ya untuk ikan emas tadi, dan Anissa baru membeli benih ikan. Saya berarti butuhnya 4 bulan kemudian, misalkan mau ada arisan keluarga, mau ada hajat, butuh ikan 1 kintal. Saya beli dari Anissa dari sekarang. Uangnya duluan tuh, barangnya nanti 4 bulan kemudian. Uang yang duluan dari saya jual beli itu pertama bisa jadi modal usaha kan buat Anissa, ya kan? Yang kedua, saat nanti diberikan benih ikan, ternyata 4 bulan kemudian uang dari 2,5 juta ternyata ikannya menghasilkan sampai 3 kintal, yang bayar ke saya 1 kintal saja karena jual belinya untuk 1 kintal per kilonya 25.000 gitu ya. Oke. Baik, kalau kurang paham silahkan dicatat pertanyaannya, nanti ditanyakan. Kemudian sekarang coba saya pindah ke ilustrasi yang singkong tadi ya, yang tidak boleh dibeli kebunan. Yang benar yang bagaimana? Yang benar adalah Bapak Ibu, ini kebun singkong siapa? Kebun singkong Pak Fajar. Saya butuh singkong untuk bulan depan. Boleh nggak saya transaksi jual beli dengan Anda, tapi karakteristiknya Ba'i Salam? Loh gimana Ba'i Salam? Uangnya dari sekarang, barangnya bulan depan aja saat saya butuh. Oke, itu Ba'i Salam. Kemudian saya hargai ya per 1 kilogramnya itu Rp1.000. Oh jangan dong Pak, kata penjual. Saya biasa jual 1.300, masa Bapak jual 1.000? Ya nawarlah saya kan untuk jualin lagi nih. Nah masuk akal tuh di penjual, oh gitu. Tapi jangan segitu ting, atuh 1.200. Gini Pak, kan ini uangnya juga duluan, merenang. Tapi itu mah kan proses dari transaksi. Nanti dibikin wae ku penjual ke petani, oleh petani tadi juga nggak apa-apa. Kalau petani tetap butuh ingin 1.300 per kilonya mah nggak teraskeun. Cuma ini mah usaha dari pembeli aja kan, tawar menawar kan. Nah ternyata misalnya dikasihkan 1.100 per kilogramnya. Kemudian saya menyerahkan 5 juta. Berarti 5 juta dibagi 1.100. Ah, menang sakitu kilogram. Oke. Uang yang tadi duluan 5 juta oleh petani kan bisa dipakai modal usaha tuh, ya kan? Bisa dipakai ke biaya traktor, biaya operasional semuanya. Ternyata bulan depan misalkan singkong itu dapat sampai 5 ton. Yang harus saya bawa, Sukma bawa, apakah 5 tonnya? Enggak kan? Tinggal 5 juta tadi dibagi 1.100, segitu saja. Selebihnya bawa saja. Atau jual lagi. Mau dijual lagi ke saya, mangga setelah transaksi yang tadi beres. Jadi di Ba'i Salam itu tidak akan ada yang dirugikan dan tidak akan ada yang diuntung. Artinya tidak untung sepihak besar gitu.
Dua-duanya sama merasa untung yang sama gitu maksudnya. Gitu. Kalau tadi dibeli kebunan tadi kan bisa dua belah pihak. Gitu. Nah, di wilayah kita saja ya di Cimalaka ya mungkin Adi juga memahami dengan karakter yang banyak air, masih ada bandar-bandar ikan yang beli itu sekolaman di Bajong. Di Bajong, tah, 3 juta weh apa itu? Sekolam. Nggak tahu di dalamnya ada ikan mas, ada ikan apa, dirada seperti itu. Itu transaksi yang tidak boleh dalam syariah. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kolam sekolaman itu ternyata banyak ikannya, kan kasihan yang punya kolam. Yang untung bandar. Kalau misalkan sekolamannya itu ternyata sedikit ikannya, yang rugi kan bandar, kasihan. Dia punya usaha rugi, jangankan punya untung, modalnya aja habis. Tapi Pak nggak mungkin, karena bandar itu survei dulu, dia punya pengalaman. Kepastian itu hanya milik Allah. Saat survei ikannya banyak, di luar dugaan, isuk narek dipanen tadi puting aya nu maling, maling lagi tekira ada dibedahkeun BAKB tah. Cek anu boga balong, bae we dan selain urang eta mah. Geus dijual abdi mah, bandar kan yang kasihan. Jadi syariah itu mengatur untuk kemaslahatan umat. Artinya baik penjual maupun pembeli dalam bisnis itu sama-sama untung dari sisi apa ya, tidak hanya finansial tapi ada sisi keadilan gitu. Itu ya, baik salam itu. Kemudian tadi pisang, kasus yang di Tanjung Kerta. Yang benar bagaimana? Bu, ini yang sekebonan ternyata ada pisang kapas, ada pisang nangka, ada pisang Ambon. Untuk pisang Ambon saya hargai per kilogramnya. Untuk pisang, nah begitu. Ini kan dipukul rata semua ya. Nah ini yang tidak boleh nih dalam transaksi itu. Itu berkembang dulu Kijon Tengkulak zaman Rasul sebelum Rasul itu zaman jahiliyah. Nah kalau hari ini masih ada transaksi yang seperti itu, saya kira Anda ya mahasiswa sebagai agent of change, nah, kata Gilan itu di Senat itu agent of change, nah, ya, agen perubahan, kita harus sanggup nih merubah ini ke arah yang lebih baik. Saat Adi mampu merubah tadi yang salah menjadi benar, ini pahala semua buat kita ya. Jadi kuliah itu tidak hanya putus di UAS beres, menang A beres, tidak. Mudah-mudahan bisa berkembang, bisa bermanfaat saat nanti Gilan, Elsa kerja. Ya saya nggak tahu, jangan-jangan ada yang rezeki nasibnya di Bank Syariah ya, di Mandiri Syariah mungkin, di Permata Syariah gitu ya, Reksadana Syariah, mungkin juga ada yang di Pemda, ada yang jadi bupati mungkin, saya nggak tahu. Tapi kalau hari ini saya yakin bahwa Adi, Ismi, Resa, Susi pasti jadi pegawai Pemda, udah kurikulum STIS saya robah. Udah aja ilmu-ilmu tentang kepemdaan. Nah, karena kalian yakin pasti kerja di Pemda. Tapi kan hari ini tidak ada yang tahu ya. Kadang cita-cita kita ke TNI, Polri, Polda, masuknya di Pemda, ya kan? Gitu. Jadi karena kita nggak tahu, mungkin ada yang nasibnya di bank syariah, ada yang di Pemda, ada yang jadi pengusaha, ada yang di bank konvensional. Jadi di dalam kurikulum semua ilmu kita sisipkan supaya saat Susi ternyata miliknya di Mandiri Syariah, bahkan jadi kepala cabang Mandiri Syariah Sumedang, gitu ya. Saat Bapak Kadinya penak, sekarang Ibu Susi, Ibu Ismi, Ibu Resa jadi manajer Bank Mandiri cabang Dharma Raja, gitu. Kantornya di tengah Jati Gede, jadi lo naik nabung naik perahu, juga Pulau Samosir. Nah itu ilmunya kita sudah siap gitu. Pasca dia, ilmu iya. Pasca dia, ilmu iya. Komo Adi mah sering melakukan transaksi jual beli ya. Cuma karakter Adi di material, di bisnisnya mungkin bukan Ba'i Salam, mungkin bisa masuk Ba'i Murobaha ya seperti itu. Memang di bisnis itu ya, di niaga itu kalau tidak salah 2/3 rezeki di dunia itu dari niaga, dari bisnis, dari ekonomi ya. Jadi kalau mau memang punya banyak uang, berhasil memang harus jadi orang ekonom, pebisnis ya gitu. Gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, agent of change. Tapi mama tahana ulah mama tahan cek di lantai. Iya Bapak ngabajong lauknya juga kieu engke komo engke ke KKU geura aya transaksi di wilayah desa nu anda KKU juga kitu. Wah, langsung ngerasa bener. Iya Bapak ngagale sampo teh kieu, selepat Pak.
abdi kuliah sareng pasuk. Wah, tuh ya bahan dicarekan cara anak kita. Pak, tadi di kelas A ada ternyata di sana orang-orang Subang si Budi, dia bisnis petani ikan. Oh bagus, dia bayar kuliah juga dia dari tani ikannya, dia pemasarannya ke Sumedang, Bandung dan Tangerang katanya. Bagus saya bilang. Nah, bandar-bandar yang beli ke ikan di daerah Tanjung Siang, Cijambe dan Pagaden itu ternyata beli kolaman. Saya bilang salah. Si Budi saya tantang, Budi berani nggak? Cuma caranya jangan mama tahan di, kata saya. Gimana Pak? Gini aja. Saat bandar itu datang ke Budi mau beli kolaman dengan sistem seperti budaya yang sudah ada, Budi tolak. Aduh Pak, kalau saya keberatan Pak dengan sistem yang seperti itu, coba saya punya solusi kayak gini Pak. Ini seperti Ba'i Salam yang saya terangkan. Oh gitu. Nanti awalnya sih belum adaptasi ya, belum terbiasa. Kesana nanti menjadi kelihatan adil dan sistem ini berkembang di Subang. Saya kira Budi menjadi di situ agent of change. Jadi mama tahanku contoh lain mama tahanku tadi itu ya Pak punten itu lepas tapi mahasiswa SCG Pak terus bah itu dicarekan gitu di budak kamari sore berani cina mama tahan ke bandar nangis pengalaman. Nah itu silakan tuh dan menurut saya pahala terus tuh buat Anda. Ingat ya, pada saat orang meninggal itu putus segala amalan, kecuali 3 hal. Salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nah, saat fajar, dia mampu merubah kultur, budaya yang salah, yang tidak sesuai syariah, menjadi syariah. Itu pahala terus tuh ngocor ke fajar. Ka bapak ge aya meureunnya 10%. Jadi jika MLM gitu tah. Bapak aya kakina ke Anissa ke fajar karena dia saat Nadia maju saat fajar wah ngocor ke bapak meureunnya. Makanya suka senang gitu ya, suka gimana gitu ya pada saat ilmu kita ini dipahami, kemudian dilaksanakan dan kalian semua berhasil. Jadi ada kebanggaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Komo ku duit mari dibayar sama ratus miliar, oke, teu moal kabayar. Saat Fajar sukses, saat Nadia memahami, kemudian sukses, itu kebanggaan yang luar biasa bagi para pendidik ya. Gitu. Setiasa dibayar ke 2 triliun, oke, moal bisa diukur kudu kali itu. Jadi bingung. Nah, gitu ya. Oke, bisi liar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Seseor istri di kelas B mana? Absennya silahkan ditulis di kolom tadi ya. Heri, ada yang ditanyain, Ri? Sampai sini bisa dipahami dulu? Insya Allah Pak Ya, bisa oke. dipahami. Oke, baik kalau bisa ya teman-teman semua. Kita coba lihat apa yang tadi saya gambarkan, yang saya terangkan. Ini adalah bagannya. Nih, ada di sini ada. Saya kehalang ini. Nah, ini ada calon pembeli tadi. Si singkong tadi pembeli singkong. Ini ada penjual petani. Ini dibayar di muka, ya uangnya tadi. Nah, kemudian nanti singkongnya saat panen itu dibayar ke sini. Bayarnya sesuai apa yang dipinta di transaksi jual beli. Kalau hasil panen objeknya melebihi dari transaksi jual beli, itu tidak lantas menjadi pembeli. Beda dengan ijon kan, semuanya jadi milik pembeli. Jadi si penjual, si petani boleh menawarkan ke yang lain. Salah satunya menawarkan kembali kepada pembeli itu di luar tadi transaksi Ba'i Salam boleh. Boleh ya gitu. Nah, Ba'i Salam ini terjadi tidak begini ya jedanya itu. 1 hari sekarang bayar, besok langsung dipanen. Tidak seperti itu, tapi begini biasanya itu. Ada petani ikan, petani singkong, petani pepaya, petani rambutan. Dia ini ingin menanam kembali, tapi nggak punya modal. Datanglah ke bank syariah atau ke koperasi syariah. Koperasi syariah kan untuk membiayai usahanya si petani tadi bisa saja kan menggunakan mudarobah atau musyarakah ya, bisa saja kan ya. Nah, cuma kalau menggunakan mudarobah musyarakah, khawatir koperasi syariah itu, bank syariah itu investasi di petani tadi itu merugi. Ya. Kan sistemnya bagi hasil kerjasama usaha. Nah, solusinya dari si bank itu, dari koperasi itu, sesuai kieu Pak Tani,
Abi mah moal syirkah, moal kerja sama usaha sareng bapak ibu teh kieu we lah. Kalaresan abdi aya nu pesen cau ye. Hoyong cau nangka 2 kintal, hoyong cau kapas sakintal, hoyong cau Ambon 3 kintal. Nah, kangge cau Ambon saya hargai harga sekian ya. Kangge cau nangka sekian, kangge cau kapas sekian. Total dikali kebutuhan itu tah sakit 7 tahun, tah juk ieu duitna bawa. Juk bawa dibawa aku petani teh. Tah duit geus ti heula nya in front payment sale. Jual beli pepaya dengan 3 kategori kayak apa pepaya atau pisang, pisang kapas, pisang nangka, pisang Ambon. Totalnya per item sekian, total semua sekian juta dibayar. Cuk ieu acisnya canak dibawa tah duitna ti heula ku Pak petani langsung dioperasionalkan, dipelakeun. Saat engke butuh dipanen, ternyata dia hasil panennya melebihi dari transaksi yang dipesankan. Ya kelebihannya silahkan Pak petani tawarin aja lagi ke yang lain. Atau mau dijual kembali ke yang tadi sekian kintal itu menjadi bai salam, dan yang kedua itu bukan bai salam, tapi bai murabahah itu mah dageus aya produkna di hareupeunana gitu. Hari bai salama transaksi uang duluan dan produknya belum ada, masih inden. Cuma kalau inden di barang-barang manufaktur kayak misalkan Heri dengan istrinya butuh Honda Jazz, datang ke nanti ya, sekarang belum nikah ya, datang ke dealer. Nah, ternyata di dealer barang itu tidak ada, misalnya dari istrinya pingin warna hijau stabilo, tidak ada, kemudian minta dibuatkan ya. Nah, kalau Mbak istisna uangnya bisa duluan, bisa juga belakangan. Kalau duluan dibayarin ya 260 juta misalkan ya. Barangnya sok tungguan. Nah, eta mah bai istisna, tidak bai salam, karena barang produk yang dipesannya bukan barang-barang pertanian, tapi barang-barang manufaktur. Kalau bai salam barang-barang pertanian. Dan kalau bai istisna tadi pesanan Honda Jazz-nya bisa dibayar uang duluan, bisa juga sok we engke bejaan, lamun geus aya sok saya karek mayar. Jadi bisa berbarengan nanti kalau bai istisna. Nanti ya di minggu depan. Baik, kita kembali lagi ke bai salam. Nah, Pak petani itu bisa nanam tuh. Setelah nanam, nanti pas waktu yang dijanjikan, Pak hasil panen ada. Sudah. Bapak kan butuh pisang nangka sekian kintal, pisang Ambon sekian kintal. Tuh kok abi terus dituaran, mangga kantun dicanak. Sasa hasil nuaran ternyata satu kebunan itu masih banyak pohon yang belum ditebang, yang masih buahnya bagus. Tapi kebutuhan transaksi jual beli bai salam sudah terpenuhi. Ya sudah, itu menjadi milik Pak petani gitu ya. Nah, di situ aman kan Pak petani. Coba kalau tengkulak tadi sekian juta teh saya beli sekolah aman, sekebun sekian. Di dalamnya ada pohon nangka, pisang nangka, pisang Ambon, pisang kapas, bahkan aya pisang nu sajena deui kabawa we kabeh eta ku bandar gitu. Itu ya. Nah, di sini ada ini pembeli datang ke, nah ini ke penjual petani tadi negosiasi bai salam, kemudian produk diberikan seperti yang tadi saya terangkan gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Mbak khawatir terlalu cepat atau bagaimana? Silahkan. Mau bertanya kaitannya dengan bisnis online dengan Mbak Isalam, silahkan. Tadi di kelas A ramai sekali pertanyaannya, bagus ya. Silahkan, barangkali di kelas B ada yang mau ditanyakan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Triana, Pak. Triana, silakan Tri. Pak, izin bertanya. Ya. Kan sekarang tuh lagi marak gitu ya Pak, bisnis online. Nah, bisnis online itu kan ada yang sistemnya itu PO, pre-order. Nah, ya. Nah, itu hukumnya apa Pak? Ya. Ini sebenarnya yang ditanyain hukum ya, tapi saya sebelum jawab hukum bisa jawab ke arah yang lain dulu aja ya. Pertama, bisnis online itu PO kata Triana. Tadi di kelas A juga ada yang nanyain ya, rekan Pali, apakah itu kategori bai salam? Mengingat itu kan kita uangnya duluan katanya, ya kan, transfer dulu kan. Nah, misalkan Triana punya katalog, misalkan katalog sepatu.
Saya pesan nomor di katalog 100 sekian. Oke, saya kan transfer dulu. Itu kan uang duluan tuh, barang belakangan. Nah, kata teman yang di kelas A, apakah itu kategori ba'i salam, in front payment sale? Itu tidak kategori ba'i salam, itu tetap ba'i murabahah saja. Kenapa? Karena sebetulnya pada hakikatnya barang yang mau dijual belikan itu sebenarnya sudah ada di Triana itu. Kalau ba'i salam itu kan belum ada, baru mau dibuatkan, mau dipelak gitu. Nah, itu sudah ada. Cuma karena waktu saja, Triana orang Surabaya, saya orang Sumedang, jadi butuh waktu untuk pengiriman. Jadi seolah-olah uang saya transfer duluan, barang belakangan. Tapi sebenarnya itu tidak termasuk kategori ba'i salam. Itu ba'i murabahah saja. Nah, itu sebenarnya yang saya jawab itu tidak ditanyakan sama Triana, cuma saya ingin menambah wawasan saja ya, bahwa purchase order itu kan Pak uang duluan saya transfer. Itu kan in front payment tuh. Oke. Nanti barangnya dulu belakangan, kadang 3 poe Pak itu tenepi na JNE teh, kadang 5 poe cenah gitu. Tuh, barang belakangan. Apakah itu ba'i salam? Itu bukan. Itu ba'i murabahah saja. Mirip seperti Adi transaksi di material, ada yang beli semen, ada yang beli kapur, ada yang pesan keramik, itu ba'i murabahah. Cuma karena itu mah pengirimannya dekat, ya hari itu juga bisa langsung dikirim gitu ya. Kalau ini kan online ya. Kalau dropship, Pak. Oke. Betul, kan yang punya Triana tadi belum dijawab. Nah, hukumnya ya. Kalau tadi saya jawab hanya menambah wawasan saja ya. Hukumnya itu diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun. Rukun itu harus ada ini nih. Nah, ini ya, rukun jual beli tidak hanya ba'i salam, ada penjual, ada pembeli. Kan Triana di situ sebagai pembeli. Yang jual siapa? E-commerce di situ ya, yang bisnis online. Barangnya ada, harganya ada kan, saat Anda transfer Anda sudah paham harga. Sigot ijab kabul. Saat Anda memesan, kemudian saat Anda kan suka diikuti juga dengan WA. Bu Triana barang sudah dikirim, bahkan dipotoin kan. Itu juga sudah kategori ijab kabul. Memang zaman Rasulullah mah ijab kabul teh kieu panangan ditampi kieu nyanggakeun artosna nampi barangna. Iya sih, karena sekarang kan perkembangan zaman berubah terus, ya kan? Saat Triana nanti ke luar negeri kuliah S2 dapat beasiswa misalkan. Kemudian pesen ini apa itu minuman. Masukin di mesin gitu ya, uang koin. Letrak gitu kan pembelinya Anda, penjualnya siapa coba? Mesin kan, tapi di situ udah kategori penjual, tidak apa-apa masuk rukun. Barangnya ada, botol, harganya ada, koin yang dimasukkan, tergantung koin. Kalau kurang koinnya bisa jadi 2 kan gitu harganya, ya kan? Kemudian ijab kabulnya, apa Anda mau ngomong, nih mesin saya nyangakeunnya acisna, saya nampi teh botolna. Tidak kan? Tidak diucapkan begitu kan? Kenapa? Nanti kalau ada yang lewat, ini orang Indonesia gila semua gitu ya ngomong sama mesin. Jadi artinya saat Triana memasukkan koin dan mengambil itu udah kategori ijab kabul. Gitu. Jadi ijma qiyas para ulama sekarang ya sudah membolehkan, termasuk tadi saat bisnis online. Bisnis online itu kan penjualnya ada, pembelinya ada, Anda. Barangnya ada yang di katalog tuh. Neng Nadia itu sering buatin katalog kan di WA di statusnya. Ada kan kebayang sama kita barangnya seperti itu. Dan spek yang ditawarkan di e-commerce-nya kan begitu. Harganya ada kan, harga bahkan kita transfer itu berarti kita sepakat dengan harga. Nah, kemudian ijab kabul serah terima saat Anda menerima dari JNE tanpa komplain dan saat Anda menyerahkan uang di itu sudah kategori ijab kabul. Nah, masalahnya sekarang bagaimana pas datang, berarti itu hukumnya boleh ya, tadi sudah terjawab ya. Cuma masalahnya pada saat hukum ini sudah diperbolehkan, sering terjadi di mana spesifikasi yang ditawarkan berbeda dengan spesifikasi yang datang. Itu misalnya di situ nomor 36, ini datang 36, tapi 36-nya temahi gitu kan tina suku. Ya nggak apa-apa, diperbolehkan yang namanya itu khiyar. Nah, disebut dengan khiyar. Coba Anda unduh. Khiyar itu pembeli itu diperbolehkan untuk menolak atau memberikan komplain. Cek Anissa teh Isna asal kieu ieu mah teu sesuai sareng spek. Nah, biasanya kalau penjual yang bagus, oh ya, silahkan.
Anda balikin lagi di saya, bahkan biaya ongkosnya Anda kirim ke saya nanti ganti. Oh, bisa seperti itu. Saya juga pernah tuh ada. Secara hukum yang ditanyakan tadi sudah boleh ya, cuma yang sering terjadi adalah saat Anissa tadi membeli itu tidak sesuai dengan spesifikasi ya, seringnya terjadi seperti itu ya gitu. Itu boleh namanya khiyar gitu. Secara tadi Triana mau nambahin apa? Silakan. Kalau misalnya sistemnya dropship Kak, Oh iya. Oke. Dropship itu kalau dalam saya mengacu ke fikih awal ya, itu sebenarnya tidak boleh, walaupun saya juga dropshipper. Kenapa? Karena setahu saya di fikih itu, barang yang dijual belikan itu harus dimiliki dulu oleh kita. Harus dimiliki dulu oleh kita. Artinya dropship kan barang itu belum milik kita, ya kan? Oke. Tapi ijma qiyas para ulama membolehkan itu dropship. Makanya saya juga seorang dropshipper, Tri. Dasarnya begini. Saat Triana punya tanah, punya rumah, Triana dengan suami mau pindah keluar kota, kemudian mau dijualkan. Oke, Triana menyuruh saya Sukma untuk menjualkan. Itu artinya Triana memberikan surat kuasa ke saya dan saya punya kuasa untuk menawarkan ke Anissa, ke Pajar, Billy Bade, Mangga, tah dasar dropshipper teh ke situ. Tapi ulah kieu pan aya calo oge jual beli barang tapi can dimiliki ku manehanana. Tapi calo mah teu aya serat kuasa tinu gaduhna teh. Nah, ini paham dulu. Oke, atuh balik dulu ke rumah yang tadi punya Isna sama suaminya ya. Karena Isna Triana sama suaminya ada di luar negeri, untuk menjualkan itu Anda memberikan kuasa, mewakilkan kepada saya. Nah, rumah yang saya tawar-tawarkan itu kan bukan rumah saya, rumah Triana kan. Padahal dalam fikih awalnya saya wajib jual beli rumah itu kalau sudah dimiliki. Artinya rumah anu Triana itu kudu dibeli heula ku saya, karena saya jual beli deui. Oke ya gitu. Tapi pada saat di kasus ini itu diperbolehkan karena sudah ada penguasaan menjualkan, namanya mewakalahkan. Oke gitu ya. Nah, dengan kasus seperti barusan, dropshipper itu juga sudah diberikan amanah kuasa oleh orang yang menjual. Ya, jadi saya sebagai orang dropshipper diperlakukan seperti yang tadi oleh orang yang punya produk itu diberikan kuasa untuk menawarkan dan menjualkan. Adapun pengirimannya supaya tidak rencet, ente biaya di entong langsung ti pemilik ka saya terus ke saya ka dieu langsung wae. Nah, itu ijma ulama diperbolehkan. Walaupun saya menjual gelas padahal gelasnya can digaleuh heula ku Bapak punya Anissa, saya hanya katalog. Saat Anissa misalkan pesan saya kirim dari Heri langsung ke Anissa, itu diperbolehkan. Jadi saya itu sebagai dropship punya lisensi, punya kuasa untuk mewakilkan seperti kasus di penjualan rumah Triana sama suaminya. Kan banyak saat Heri misalkan punya banyak mobil, tapi Heri sibuk dengan pekerjaannya kan moal meureun Heri nawarkeun mobil bobora dina dina sosmed we udah nu sibuk menulis konten dina sosmed ge eueuh waktu atuh tah meureun nguasakeun ke Anissa Anissa sok mobil eta pangjualkeun tah eta mah tos gaduh kuasa. Jadi walaupun mobilnya sanes nu Anissa, emang Anissa ge teu ngabohongan ka penjual, memang bukan barang saya, cuma saya diberikan kepercayaan untuk mewakilkan menjualkan begitu. Jadi dropshipper boleh, boleh Bapak jadi dropshipper seperti sama. Nu puguma dropshipper minim resikona ya kan. Jadi orang atuh goreng-goreng nama calo merenanya. Kalau itu tepan barang Triana ku Bapak ditawar-tawar. Saat jadi dia kirim ke saya, ke Kotlowina, transfer ke Triana, Triana kirim barang, langsung aja ke alamat, tapi pengirimnya pakai saya. Gitu. Jadi nama dan mereka supplier yang tadi memberikan amanah ke saya lisensi ke Triana Dropshipper, dia sudah memberikan kuasa kan, bahkan dia juga sampai rela tidak disebut pengirimnya dia kan. Coba kalau dia di ilmu marketing, pingin dong sekali-kali nama dia supaya nama dia yang ternyata dikenal sama konsumen di resellernya ya di terakhirnya gitu. Ini maju sendiri ya, jika yang tereka slide terakhir. Oke, bentar.
Tadi teh sini ya. Oh di sini. Itu Tri, barangkali Tri jelas Jelas, Pak. atau mau ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih pertanyaannya bagus. Ini orang-orang yang sudah aplikatif praktisi berarti ya. Tapi dengan Mbak Isalamnya di pertaniannya tidak ada ya. Atau ada yang bisnis di perikanan atau di pertanian mungkin ya. Daerah Rancakalong, nggak di Ubi, daerah tadi Pajar, di Singkong tuh banyak. Puja, Ratna mau nanya, Puja. Puja kelihatannya habis sholat duha ini ya. Mau nanya, Kenapa? mau nanya Pak. Silahkan. Siapa nih? Nadia Pak. Nadi. Oh ya, silakan Nad. Kalau di sini kan ini apa musim apa mangga, pohon mangga. Nah kalau misalnya jadi pohon mangga satu tuh dijual misalnya di taksinya itu 1 juta gitu Pak. Sekebunan. Sebulan misalnya setahun Sekebun. misalnya. Itu kok setahun? Maksudnya sekebun? Iya Pak. Jadi di kebun itu ada 3 pohon mangga. Tapi diuangin 3 juta gitu. Dihitungnya satu pohonnya itu 1 juta gitu Pak. Pakai disewa. Nah, itu ini disewa atau dijual beli? Ini Pak kayak sewa gitu. Menurut saya mah kita ambil ini jual beli aja dulu ya. Jual beli aja dulu, bukan sewa ya, bukan sewa. Jual beli. Jadi Nadia itu punya 1 kebunan. Kemudian saya beli setiap pohonnya 1 juta. Iya gitu Pak. Ya. Itu tidak boleh tidak boleh sama sekali Kade eta terlepas. Gimana kalau pas anu pohon ieu saeutik, nu pohon nu ieu mah saeutik. Geus dibayar 1 juta cek Nadia. Pek wae pokona mah aya 40 pohon tanya 40 kali 1 juta 40 juta. Ari pek teh bahkan kabehanana kan Tuhan tidak mustahil memberikan 1 usum, tadi kan selama 1 tahun tahnya. Sausum heri nu meulina, sausum Allah menakdirkan tidak muncul buah. Aya sih kembang loba tapi karek belum jadi pentil, hujan gede maluragan atau Allah kirim ulat. Kan tidak ada yang tahu, ya kan? Gimana tuh kalau begitu? Kata Nadia yang punya pohon. Pek wae rek dikirim ulat rek nepikeun aya nu naluaran tangkal lagi. Saya emang geus jual duit geus meunang kan gitu ya. Kasihan bandar kan? Atau sebaliknya Nad. Allah menakdirkan si 40 pohon itu buahnya banyak sekali. Bahkan geus banyak karek 3 bulan geus buahan deui wae siga anu di daerah Tomo itu yang disuntik naonnya. Da eta mah Allah usumna. Pan di urang mah nya geus usum panas sok aya kitu nyarinya. Jadi ditu mah anger buahan di Tomo mah eta kuring disuntik naon. Tah widik anu tadi 40 pohon teh banyak semua. Nah, itu kan yang rugi siapa tuh? Kasihan yang punya kebun kan. Nah, jadi transaksi seperti yang tadi tidak boleh kalau itu sistemnya jual beli. Nah, sekarang kalau anggap saja itu sewa ya. Anggap itu sewa. Itu pohon yang produktif begitu tidak bisa disewa. Kalau yang bisa objek disewa itu tanahnya mungkin bisa disewa. Tapi kalau pohon kayak gitu nggak bisa disewa. Paling yang cocok tadi ical gale buahna gitu kan, manggana. Biasa disewa kios, yang disewa mah ya mobil itu nanti kategorinya ijaroh. Ada nanti di pertemuan ke-11 kalau nggak salah ada sewa ya, sewa ijaroh. Ijaroh juga kan harus tepat barangnya, nggak bisa ijaroh alat penghisap. Misalkan sewa dong punya Heri, saya mau penghisap sabun ya sewa. Atau sewa apa lagi? Sewa pemandu lagu. Pemandu lagu bosen di Arosa, ayeuna bade dicana ka Lembang. Ieu disewa ya pemandu laguna, ieu nu geulis juga Neng Nadia di kerudung. Itu nggak boleh karena syarat sewa termasuk sewa pohon asa nggak. Jarang ada sewa, itu kemungkinan jual beli. Jadi artinya dia beli 1 pohon itu dihargai 1 juta. Cuma tadi tetap nggak boleh ya. Gitu. Jadi gitu nggak boleh nah nanti Nadia wayana harus agent of change ya. Jadi itu tidak hanya munculkanlah UAS merek dibere AKB saya mah nggak masalah. Cuma
nanti sebelum Anda kerja pun di tempat kerja itu di perubahan di situ bisa merubah agent of change itu. Nah, cuma jangan kayak gini, Bapak, Ibu, yuk tengah saya enggak begitu. Kalau misalnya suatu saat di situ mah cukup dalam hati aja dulu ya, tapi kan itu selemah-lemah iman bahwa kita tidak menyetujui transaksi itu. Misalkan suatu saat Paman Nadia, kemudian orang tua Nadia punya pohon yang sama, punya kebun, saat ada bandar mau bertransaksi seperti itu, nah Nadia baru ngomong ke orang tua, ke bandarnya, Bapak mohon maaf, saya tuh memang mau menjual, tapi saya tidak mau dengan sistem yang sekarang ini, saya menawarkan sistem yang seperti ini, biar enak ke bapaknya, ke sayanya pun enak, jangan dihargai pohon, kan bapak bukan jual beli pohon, tapi jual beli mangga kan, nah, jadi per satu mangga jenis aromanis, per 1 kilogram jenis mangga, mangga golek, mangga nolak, tengah api, buah mangga. Mangga we kumaha dia. Nah, itu dihargai sekian, harum manis mah misalkan 9.000 per kilogramnya. Jadi engke saat panen kita kilo bersama sehingga tidak ada yang dirugikan. Namun engke anjeuna ternyata uangnya yang dibayar ke kita Ba'i Salam misalnya 10 juta hanya untuk 10 kintal, 1 ton, tapi ternyata hasil panennya dia dapat 20 ton, tuh kan, yang 19 ton kan kita masih keuntungan kita. Coba tadi dijual pohonan kabeh we jadi milik bandar leres teu anu gaduhna eta sok karunya mah budak nu bogana ri. Ningali we buah pada kebon bapana tapi geus dibajong gitu kan kasihan. Kasihan ya. Nah, syariah itu mengatur supaya tatanan kehidupan muamalah, terutama dalam berbisnis, semuanya baik dalam ditegakkan ya. Dan mual aya no, semuanya bakal krisis ekonomi itu nggak bakalan ada. Karena krisis ekonomi itu ya ekonominya kapitalis. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin terpuruk gitu. Tapi kalau di syariah saat nanti Harry pun untungnya besar kan, lain ngomong lagi CSR, Corporate Social Responsibility, makan kan zakat badannya keluar, zakat pribadinya keluar, akan mengayomi yang nggak punya, wah itu udah luar biasa. Konteks CSR yang perusahaan keluarkan sekarang itu, Islam itu udah dari dulu, melalui zakat, infak, sodako gitu ya, udah luar biasa. Nah, patarosan Nadia tadi terus kawaler, bagus, dan itu tidak hanya buat Nadia sebetulnya ya, tapi buat kita semua ya gitu. Jadi mudah-mudahan Nadia bisa merubah kultur budaya yang salah ke budaya yang besar. Jadi Nadia nanti saat kita sampai meninggal pun, ngocor terus, orang berubah budaya jadi benar, ini dulu syariatnya yang Nadia, pahala semua. Meureun ka Bapak ge kabagian, meureun jika MLM gitu tah, kaluhur kabagian. Mereka bapangan 5%, mereka ngocor teras tah gitu. Can Anissa kaki saya teh anu di situ raja, can Harry, can Adi, wah saya banyak kakinya. Makanya sok bingah lamun pas memberikan materi itu paham, kemudian anak-anak, teman-teman ketemu 5 tahun sukses mengaplikasikan ilmu kita, walaupun bukan hanya dari kita. Nah, eta anu bingah tiasa diukur ku jutaan miliaran triliun uang ya, honor ti STIE mun ditaekeun ge. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Begitu, terima kasih Nad. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Cukup Pak, terima kasih. Cukup ya. Heri barangkali? Oke ya. Kalau sudah tidak ada, barusan skemanya kan ini sudah ya. Ini udah masuk ke terima kasih. Ya. Oh, komputernya maju terus. Nah, ini ya tadi Ba'i Salam. Kelihatan ini? Nah, ini skemanya. Nah, ini rukunnya. Jadi, dalam transaksi Ba'i Salam harus memenuhi rukun. Yang pertama, aya pembeli, aya anu wade ngagaleuna. Tadi panu ngagaleuh bandar, bandar. Kemudian ada penjual, tadi orang tua Nadia ya, penjual petani tadi. Kemudian ada ketiga itu ada modal, uang, harganya ada harganya tadi. Kan tadi per 1 kilogram. Ijon tengkulak juga itu ada harganya, cuma spesifikasi objek yang dijual belinya itu bias. Kayak tadi per pohon. Kan kita bukan jual beli pohon, tapi jual beli mangga. Tapi kenapa per pohon? Itu kan bias. Kenapa? Karena mangga yang ada di pohon kita nggak tahu nanti apakah banyak atau tidaknya. Nah itu
transaksi di syariah yang tidak boleh. Seperti ikan tadi di kolam. Kan kita bukan beli air kolam, kita bukan beli kolam, kita beli ikan. Dan di dalam kolam itu jenis ikan ada beda-beda. Makanya ijon tengkulak itu tidak boleh. Ya, gitu. Nah, kemudian beli ubi di Cilembu. Kita kan benar beli umbi. Transaksi seolah-olah benar beli umbi. Tapi kan tidak ada yang tahu di dalam itu seperti apa. Ya kan? Jadi kayak beli kucing dalam karung, teu apa ya kucing teh sehat teu dari karungan, teu apa itu kucing teh gede teu kepala ruguh kan. Nah, itu dilarang sehingga Ba'i Salam ini menjadi solusi dari ijon tengkulak. Mawi pami aya nu masih model ijon tengkulak, saya rasa ini harus kita benarkan, cuma proses dan caranya saja. Yang keempat itu ada barang ya, tadi objek yang dijual belikan, sigot ijab qabul. Saya rasa kalau untuk teorinya, materi kita yang tadi bincangkan itu udah di slide kesekian ya. Ini teori dibaca saja. Ini syarat-syarat. Syaratnya modal harus diketahui. Jadi harga barangnya tadi harus diketahui. Tidak boleh rancu. Kumangkewe lah, namun alus kayak ku abdi dihargaan. Tidak bisa juga. Jadi harus diketahui sekian gitu tadi harganya. Per kilo sekian, harganya sekian. Kemudian barang, di antara syarat-syarat dalam barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang. Jadi yang tidak spesifik, misalkan bias ya, di barang-barang apa ya, yang bias itu tidak boleh ya. Kalau tadi kan mangga itu jelas kan spesifikasinya, oh ya harum manis kebayangnya gitu. Seperti itu. Saya rasa kalau ini teori lah, kita udah bincang sampai sini dari tadi juga ya. Kemudian ini juga landasan hukum, jadi di buku Koperasi Syariah yang Anda beli juga saya kira lengkap ya, tinggal tinggalkan ini dibaca. Saya lebih pemahaman ke aplikatif tadi ya, mudah-mudahan tadi juga saya pikir Anda bisa paham, ini hadis. Kemudian jenis akad. Nah, jenis akad salam itu ada dua. Satu ada ba'i salam biasa, seperti yang tadi kita ilustrasikan. Yang kedua ada salam paralel. Salam paralel itu bertumbuh. Misalkan Pak Heri ini, Kang Heri ini butuh padi untuk 3 bulan yang akan datang. Pak Sukma, abdi rek luar negeri pesenan 3 bulan, tah sok saya ba'i salam, sok pelaku Pak Sukma. Berarti saya menyerahkan barangnya itu 3 bulan yang akan datang. Uangnya per 1 kilogram padi, misalkan dihargai sekian, saya terima. Tapi pada saat saya mau menanam, ternyata saya ada keperluan dan atau hal lain hal sebagainya yang mengakibatkan saya tidak jadi menanam. Kemudian saya pesan lagi kepada Nadia misalkan. Neng Nadia, boleh nggak saya ba'i salam dengan harga dengan harga padi per kilogramnya sekian. Nah, dari Heri ke saya terjadi ba'i salam pertama, yang kedua saya ba'i salamkan ke Nadia, bertumbuh ya, itu paralel, salam paralel. Biasanya ya Pak Heri masih mahasiswa kenging order ya misalkan teh. Walaupun ini mah sebenarnya kategorinya bukan ba'i salam tapi ba'i istisna. Misalkan bikin jersey 1 tim. Oke, uangnya duluan. Oke, Pak Heri kapan barangnya? 1 bulan yang akan datang. Tapi Kang Heri tidak mampu melakukan pemesanan pembuatan langsung. Disalam paralelkan kepada percetakan. Nah, itu paralel tuh, bertumpu tuh. Tapi di situ yang saya contohkan di baju itu bukan ba'i salam karena kasusnya itu bukan di pertanian. Khusus untuk barang-barang yang di indennya atau pemesanannya itu barang manufaktur, misalkan tadi ada pertanyaan dari manajemen A, Pak, kalau saya mau pesan gelas ini ya, uangnya saya duluan, barangnya belakangan, tapi gelasnya beda yang lain, hayang di aranan Heri Anissa, misalkan ini Anissa yang lain, ini bukan Anissa yang ini, Herinya juga Heri yang lain. Itu kan harus buatin dulu kan saya, minta buatin dulu ya, gitu. Itu kategorinya ba'i istisna. Jadi jual beli, minta dipesankan dulu, nanti setelah beres saya beli gitu. Tapi kalau misalkan jual beli, ternyata gelasnya itu ada, kayak tadi bisnis online yang ditanyain Triana, itu mah ba'i murobaha, karena barang-barang yang mau objek dijual belikan, barangnya sudah ready di pasaran, sudah ada gitu. Kayak tadi Honda Jazz, kemudian mau bikin rumah nih, Heri sama istri tercinta misalkan, mau bikin rumah, Oyong tipe 60,
hoyong keramik tina granit, hoyong non atap tina kenteng morando, hoyong 3 lantai, setiap kamar ada toilet. Nah, minta dipesankan karena karakteristiknya kayak sama kahayang Heri jeung istrina. Nah, minta dibuatkan. Nanti kalau sudah jadi saya beli. Itu bai istisna. Mirip bai salam tapi kan kasusnya bukan di pertanian. Gitu ya, itu mah. Sok we jieunkeun heula developer, tah hayang kieu, pantona hayang kieu, toilet tah hayang kieu. Geus jadi sok dibeli. Kalau dibeli, jadi bai istisna itu bisa langsung beres, bisa langsung dibayar, bisa juga dicicil. Nah, bai istisna itu mirip murabahah. Tapi pada saat pencicilan di murabahah mah barang rumahnya itu udah ada siap. Jadi ada 1, 2, 3, 4 mangga. Pak Heri bade nu mana? Buminya terus aya, stoknya terus aya, sanes mun tadi buatin gitu. Itu bai murabahah. Beli mobil di dealer, ngagalihna teh nu tos aya. Bade dicicil, bade tunai, tak eta mah bai murabahah. Tapi saat di dealernya Anda pingin yang tadi yang nggak ada, warna stabilo gitu ya, hijau stabilo, merah stabilo, itu kan rata-rata jarang warna itu, minta dibuatin dulu, itu jual belinya jadi bai istisna. Semuanya itu kategori jual beli, mau dibeli, cuma karakteristiknya beda-beda gitu, termasuk bai salam gitu ya. Nah ini jenis bai salam ya, ada paralel, ada bai salam biasa ya. Kemudian skema bai salam biasa tadi ini sudah saya terangkan. Bai salam paralel yang barusan antara Heri ke saya ke Nadia ini ya, beruntui. Ini ada misalkan Bang dapat bai salam dari nasabah minta diinikan. Ari Bang kan mau melakpare sorangan dah Bang mah. Nah, dia membai salamkan lagi ke nasabah yang lain gitu ya. Ini jadi terjadi bai salam paralel. Keuntungan. Nah, saya kira tadi juga sudah saya ceritakan ya. Keuntungan manfaat salam. Lamun ke anu petani, dia dengan harga uang yang diberikan duluan kan bisa jadi modal, bisa pakai bayar traktor, beli benih kan gitu tuh. Bagi si pembeli, pertama bisa memberikan harga agak lebih murah kan. Ya walaupun sebenarnya itu mah terjadi akad ya. Misalkan Pak Heri, Anda kan petani ikan nih, saya butuh ikan nila jenis merah nih ya. Saya beli deh kepada Anda, tapi wios barang nama sasi payun. Ya acisna ti heula. Saya hargai per nila merah itu 25 ya Pak Heri, tapi ketang tong 25, pan abdi ngicalna 2 genep, biasa teh 2 tilu. Cek Pak Heri teh teu tiasa, nya teu jadi mangga we teh. Tapi mun cek Pak Heri teh hanya wios we biasa nama Pak teu tiasa abdi we ge ka bandar tos ngical teh 25, manya ka Bapak 2 tilu, mungku margi ieu mah bai salam di mana artosna Bapak masih anti payun, ku abdi ge tiasa kamangpaatkeun nya wios we 2 tilu. Jadi bulan depan Pak Heri memanen. Misalkan dari yang saya bayar itu hanya 1 kintal. Ipek Pak Heri melak lauk teh jadi 3 kintal. Nya nu dibayar ka sukma sabaranya 1 kintal. Udah jual beli nanti mung 1 kintal gitu ya. Yang 2 kintal tawarin aja ke yang lain gitu. Gitu ya. Kalau misalkan ternyata yang tadi saya harga pas dipelak itu Allah menakdirkan lain, lalu pasan, aya banjir, lalimpas ke walungan gitu, dipanen ngan 50 kilo, berarti Pak Heri gaduh sametan ke Bapak 50 kilo gitu. Atanapi pami acisna aya kene nya diangsulan diuihkeun deui, pami artosna tos kadong kaangge nya masuk mah sabar atunya manawi di panen yang akan datang saya masih punya hutang 50 kilo. Nah, begitu. Jadi saya nggak dirugikan saat terjadi limpas banjir. Tapi kalau saya akadnya kerjasama usaha tadi ke Pak Heri, saat terjadi limpas, ya saya juga harus ikut menanggung rugi karena itu kerjasama usaha. Gitu ya. Nah, kayaknya kalau lihat dari mukanya walaupun tidak ada kalau luar di pemarana aya nu aya pajak ya, memang untuk mengurangi sinyal dan kuota baik itu memang mengopkan video ya biasanya ya, gitu. Nah begitu tuh, ada yang mau ditanyakan kembali? Di mau nanya di ini pebisnis nih Adi nih silahkan. Tapi kalau di Adi ini karakter begini jarang di Adi itu jarang. Tapi kalau di Simang Cecep, nah ini yang Pak Polisi bisnis di ikan lele bisa saja. Misalkan saya bandar, saya ada bai salam dari seseorang,
uangnya duluan ke saya, tapi saya tidak pernah ternak lele, kemudian saya bai salam lagi ke Pak Cecep tuh bisa aja, ya artisnya ti payun, engke seperkikan lele, nah bisa saja Pak Cecep ini dulu, ternak dulu, itu uang diputar, nah nanti bayarnya ke saya tadi, gitu, itu bai salam. Kalau di transaksi mirip yang Adi lakukan itu banyak terjadinya bai murabahah dan bai musawamah. Kalau bai musawamah itu Adi jual beli produk baik apa saja mau genting di material itu atau apa atau hebel itu tidak Adi tidak menyebut nama apa harga belinya. Pak kepada pembeli teh Bapak, ya abdi ti pabrikna abdi ngagalih ieu sakieu ditambah biaya pengiriman ieu tah abdi nawisan sakieu. Tah pami nyebatkeun kitu mah eta teh bai murabahah. Tapi pami teh nyebatkeun pokona mah abdi mah ngajual we sakitu per hebel per meter per kubik teh. Tah eta mah bai musawamah. Jadi yang banyak terjadi di masyarakat sebenarnya bai musawamah. Bagi Bapak Ibu atau Anda semua yang berbisnis jual beli itu ya, itu pertama sudah sunatullah, bukan sunatullah. Maksud saya itu apa ya? Sudah mengikuti sunnah Nabi. Karena banyak para nabi yang berbisnis itu dijual beli, termasuk nabi kita. Nabi Muhammad itu kan pedagang ya. Jadi itu sunnah Rasul tuh ya, udah sunnah Rasul. Yang kedua, bagi Anda yang pingin rezeki itu luar biasa adalah dari ekonomi, dari berbisnis. Nah, Anda nggak salah nih masuk orang ekonomi. Karena apa? Orang PNS gajinya besar tidak akan luput dari ekonomi niaga. Da manehna moal bisa nyen laptop sorangan, moal bisa nyen baju sorangan. Ekonomi masuk di situ. Elsa masuk, nawarin bajunya, nawarin ininya. Elsa tuh kudu jadi tukang ngaput buat jadi pebisnis mah punya anak buah, cuma bagian marketing. Nah, itu jago. Jadi uang akan kembali di orang-orang ekonom, orang bisnis. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bilang bahwa rezeki di dunia ini 2/3-nya itu dari bisnis, dari ekonomi, dari niaga. Hanya 1/3 dari PNS, dari yang lain. PNS dia tidak akan luput dari ekonomi. Orang bikin rumah, dia kan ada kebutuhan. Nah, kita harus pintar nawarin. Oh, butuh apa? Butuh genting. Orang ekonomi, Elsa, Pajar masuk. Nah, dia masuk nawarin. Tungtungna duit manehna nu loba, balik deui ka urang. Gitu ya. Cuma kita harus paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini dan apa kompetitor kita menawarkan gimana gitu. Namun kompetitor mah cukup, tapi kan kita selalu segitiga emas ya. Ada kita, ada pelanggan kita, ada kompetitor. Ada Adi, ada pelanggan kita, ada kompetitor. Pelanggan kita bisa beralih dari kita kalau kompetitor mampu memenangkan baik dari harga, ya kan? Baik dari makanya yang harus perhatikan kita ini adalah konsumen kita dan kompetitor. Kompetitor itu jangan dianggap musuh loh, dianggap mitra kita karena kita bisa memperbaiki diri itu lihat kompetitor termasuk harga konsumen orang teh. Di teh Nadia mah sudah sakitunya krim teh, di teh Elsa mah biasa sakitu. Nah, jangan jadi benci ke Elsa, Nadia, tapi bagaimana kita memperbaiki diri supaya konsumen kita jangan pindah terus-terusan gitu. Oh, dari sisi pricing saya terlalu tinggi. Gimana nih si Elsa kok bisa ngambil murah? Oh, memangkas saluran distribusi. Saya belanjanya dari saluran distribusi keempat. Elsa langsung ke pabrik. Bisa saja kan? Bisa saja misalnya setelah ditelusuri. Gitu. Jadi bisnis itu luar biasa. Nah, kita ingin banyak uang berhasil dari bisnis, tetapi juga dengan proses yang sesuai syariah. Sehingga di dunia kita beruntung, di akhirat pun kita aman gitu ya. Jadi mudah-mudahan kompetensi CPL, capaian pembelajaran di mata kuliah ini tidak hanya Anda memahami, mengerti, kemudian di UAS dapat nilai bagus, itu alhamdulillah, tetapi bisa teraplikasikan saat nanti Anda kerja ya. Kalaupun kerja nggak di perbankan syariah, Anda ternyata di Pemda, ya nggak apa-apa. Pemda Anda juga nanti bisa saja berhubungan dengan bank syariah. Nah, Anda yang dipercaya oleh Pemda sudah memahami tuh produk-produk syariah gitu ya. Kan sekarang syariah berkembang ya. Ya, jadi ada insurans syariah, reksadana syariah, investasi syariah, perbankan syariah. Nanti kapayuna bisa wae nu payunan BJBG aya Arosa syariah. Aduh, ya Adi. Jika nanti pemandu lagu nage make hijab di, yo gitu dicadar. Pajar pelanggan pangheulana. Assalamualaikum dulu Jar masuk sana Jar.
Enggak lah, nggak mungkin ya. Itu intermezzo saja. Nggak mungkin sebuah konteks yang madoroh dibingkai dalam syariah. Nggak mungkin ya, Ri ya. Jangan harap, Pak Abdi ngantos engke menawi aya aros seseri moal aya. Atau engke kaditu kapase aya warung remang-remang syariah. Nggak ada. Bohong ini mana tong dianggap nya heureuy bohong sa ini supaya jangan terlalu ngantuk aja jar ajar. Elsa mikiran wae Allahok nah bener kayak warung-warung remang-remang syariah. Jadi pami sumping ke arosa syariah mah moal aya minuman keras. Jadi nu aya nate pangen tenang. Air putih we. Bohong itu mas. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini lagi direkam ya. Jadi saya coba upload nanti ke YouTube juga. Saya ada bukan keluhan, ada yang masukan, Pak saya nggak bisa Zoom karena saya nggak punya kuota, karena saya nggak punya. Jadi saya tetap silahkan Anda cepi bilang dulu ke saya kalau memang benar tidak punya kuota. Kalau memang benar tidak punya HP, sinyalnya jelek, ada izin dulu ke saya. Nanti tetap oleh saya tetap kehadirannya dihadirkan, tapi materinya tetap harus menyimak, delay, nanti saya upload ke YouTube. Jadi di YouTube pasti ada video Anda, termasuk tadi yang bertanya. Ya, silahkan disimak sama yang. Kalau saya fleksibel lah. Iya oge, karena Zoom oge, punten. Aya nu sanes nyindiran meureun. Pak, batur mah mending ngarang ge Zoom, ai bapak mah meni teu bisa bapak mah ke Zoom. Padahal saya teh khawatir karena di satu kelas mah wah abdi mah Zoom wae terang tuh abdi teh cenah jahami teu gaduh, sinyal oge sesah si bapak ieu cenah Zoom. Makanya di variatif saja ya. Wajarlah 14 pertemuan ngangge Zoom sekali we ieu hungkulnya caya di situ aja gitu teu aya sinyal. Moal unggal minggu cak bapak moal unggal minggu jadi minggon ayeuna wae ya. Nah ke depannya mangga bisa lewat GC bisa lewat YouTube lagi. Pemikiran saya kalau lewat YouTube bagi mereka yang nggak ada sinyal, bagi mereka yang nggak ada kuota, sok we ngiring di batur, engke dina HP-na diunduh share it kan kanu anjeunna, kan materi mah tetap nyimak ka hartos meureun keun wae gitu intina mah gitu. Pilih karena kita tidak semuanya ya. Heri dapat itu nggak? Dapat bantuan pulsa nggak di HP-nya? Enggak, Pak. Oh, tuh banyak yang enggaknya kan dari sekian ribu mahasiswa itu tidak semua dapat. Ada yang sudah dapat, kayak teman-teman di Senat banyak yang sudah dapat. Ada juga yang belum kan. Jadi yang kalau kampus itu hanya mengajukan nama Anissa, HP-nya Puja, Heri, semuanya juga diajukan. Gilan, Ismi ya. Tapi anu memberi eksekusi memberikan kan dari Dikti. Jadi kita susah juga ya gitu. Tapi mudah-mudahan orang tua kalian digampangkan rezekinya ya. Kemudian disehatkan dalam semua usahanya ya. Da ayeuna untuk COVID ge aya ngala duit tetap hese menyanger we nya gitu. Nah, sekarang COVID nggak apa-apa kalau Allah mau menakdirkan kita gampang rezekinya ya juga kan alhamdulillah saja ya gitu. Gitu, mangga untuk ini terakhir ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum ditutup. Silahkan siapa nih? Aidil. Oh ini Pak. Silahkan deh. Adi suaranya agak kurang, nggak tahu nih di Nadia di Heri suara Adi kedengaran nggak? Enggak Pak, enggak kedengaran. Di coba diulang di. Dengeran Pak. Ya no tarik sok. Ya, mangga. Ini Pak. Itu suka ada juga yang barang jatuh jadi menitipkan uang dulu, barangnya dikirim. Iya. Itu termasuknya kayak yang jual beli ikan gitu Pak. Oke. Kalau di material ya, mungkin dia bermaksud menitipkan uang. Itu bisa beberapa kategori. Kalau memang hanya menitipkan, berarti uang itu hanya terjadi wadiah di adi ya, menitipkan wadiah, titip aja. Cuma kalau wadiah yad amanah, berarti uang tadi sama adi di material itu harus disimpan di berangkas. Tapi adi punya hak untuk
menarik ujroh, bayar biaya titip. Tapi kan saya tahu oleh Adi dan perusahaan Adi itu pasti uang titipan mereka itu digulirkan ya, digulirkan dulu ke mana weh heula aya kenteng datang bayarkeun we kadinya. Berarti itu wadiah yad adomana. Jadi penitipan uang yang kalau dia ngambil kapan saja dia ambil, tetapi uang yang dititipkan boleh digunakan. Itu kemungkinan pertama ya dia. Tapi kemungkinan kedua, eta teh si konsumen teh sabenerna mah rek meuli barang keramik ngan duitna keur misalnya keramik atau semen atau apa ya sejumlah sekian, cuma uangna can mahi jeung di imah ieu nu can mahi bisi kapake, sok we tah jual beli hitung-hitung uang mukana keur keramik sekian ya. Nah, nanti kurangnya, nanti saat saya ada rezeki, itu kemungkinan kedua loh. Kemungkinan pertama itu hanya nitip saja, tapi kalau wadiah yad amanah asa kecil kemungkinan, mungkin wadiah yad adomana, karena oleh Adi dan perusahaan Adi di manajemen, itu kan ayah kenteng datangnya, pakai we duit titipan, itu berarti wadiah yad adomana. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sebenarnya dia itu transaksi jual beli, uangnya duluan, dengan komitmen sekian, keramik sekian, semen sekian, pasir sekian, walaupun nggak dituliskan dengan Adi, nggak ditransaksi, cuma jero hatena mereka, merenang ya gitu. Engke lamun kakurangna, engke dibayar terakhir, tah ada kemungkinan eta teh transaksi jual beli. Cuma yang pas untuk transaksi ini bukan bai salam, karena bai salam itu hanya ada di di pertanian. Ini mah transaksi bai murobahah cuma dari komitmen gelas anu kuduna 12 dia baru bisa ada uang untuk 4 gelasen, untuk yang 6-nya nanti. Jadi itu jadi uang muka itu teh, jadi uang muka gitu. Kemungkinan kedua ya gitu. Tapi besar kemungkinan Adi ya syukur kalau wadiah mah di engke teh harga yang berlaku harga baru engke. Jadi mun manehna nitip wadiah yad adomana ku Adi diputar terus kakara muncul di 2 tahun. Padahal ke 2 tahun yang lalu mah keramiknya 36.000, 2 tahun yang akan datang 40, tah berlaku di harga yang terbaru di sana karena dia mah bukan jual beli, wadiah tadi nitip. Tapi pami di harga jual beli ya nya Abdi jual beli ya karek agadu 10 juta. Cing Abdi beryogi keramik sakitu dus, semen sakitu sak, hebel sakitu meter kubik, jumlahkeun Kang Adi. Dijumlahkeun 20 genep jutaan. Ieu nembe 10. Tah kirang genep belas. Engke lamun ngalunas genep belas teh wayahna Adi harga nu eta. Harga nu tadi da eta mah tos komit di dinya gitu. Gitu tah. Tapi kan kemungkinan ageng Adi punya untungnya tadi uang yang didahulukan kan. Tapi ente sebat bai salam eta mah bai bisa bai istisna, bisa bai murabahah. Intinya tidak salah Adi, cuma kita harus mengepaskan kemana saja. Insya Allah itu sudah tidak ada keluar dari kategori yang tidak syariah, artinya kapitalis tidak, cuma harus mengepaskan apakah tadi kategori alternatif pertama, wadiah yadomana, atau mungkin, tapi besar kemungkinan cek bapak mah tadi lain nitip, tapi komitmen mau jual beli, merenya duit teh can aya KB di imah bisi kapake, sok weta ieu jantenkeun uang muka gitu. Gitu merenan. Ngan meureun anu bade nitip wadiah mah nitip keramikna di Adi pek we meureun jadi wadiahna eta meureun dibalik gitu. Tapi saya rasa kalau lihat ini Adi ngerti. Mudah-mudahan ya mangga we pilah-pilah ku Adi, tapi nanti kita konsultasi aja lagi karena praktisi perbankan pun kadang-kadang kebingungan dengan aplikasi begininya mah gitu. Kenapa? Karena dia kan tidak terlalu komon pegawai anyar gitu meureun di Bank Jabar Syariah teh tepati kadang-kadang pinteran nasabah, nanti bisa pinteran Adi, Heri dan yang lainnya. Makanya gimana nih supaya perbankan syariah pun punya SDM yang menguasai syariah? Ya kalianlah yang belajar hari ini untuk mengisi, memasok. Pan anu di ditu teh paransiun meureun aya paransiun. Tah sok eusi ku Heri, eusi ku Puja, eusi ku saha teh nya di tukang teh Putriana, Pak Ajar, Elsa, Gilan, Susi ya walaupun tidak mungkin keserap semua ya karena menyebar, ada yang di Pemda, ada yang di mana gitu barangkali Adi. Tapi saya rasa Adi sudah paham, bisa memilah mana kalau ke wadiah yad adomana ya syukur, cuma Adi jangan milih wadiah yad amanah ya karena Adi nggak bisa memutar uang itu tunda di berangkas, tapi Adi dan orang tua nanti wayahna Pak kena ujroh, udah Bapak nitip ku abdi teu dikukumahakeun. Wadiah yad adomana saja.
Cuma kalau wadi ahyad adomana, nanti saat dia datang lagi 5 tahun yang kemudian, di harga yang 5 tahun kemudian itu berlakunya, da eta mah nitip duit tungkul kan boleh digunain. Itu lebih aman bagi Adi menurut saya. Cuma yang tadi saya prediksi adalah nasabah teh itu sebenarnya mah rek jual beli cuma uang sigana gitu, tapi nggak tahu ya, beda-beda kan karakter orang. Gitu Adi ya, terima kasih. Barangkali masih ada Adi, silakan. Mengerti Pak. Ya, ya, mangga. Sami-sami, atur nuhun Adi. Yang lainnya barangkali? Nah, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih nih ya, karena mungkin ini antusias sekali dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan, baik nanti sudah kerja maupun hari ini juga menjadi agent of change. Gitu. Kalau UAS malah mau saya kasih A semua juga nggak masalah ya. Gitu. Walaupun biasanya nilai mah kumaha kelas. Kalau A, kalau B semuanya. Enggak lah ya, bohong. Untuk abang kayaknya karunya tuh kelas G nya, oh nilainya G. Makanya nilai G, nilai PKE. Nah, gitu ya. Insya Allah lah, apalagi sudah paham seperti ini, jadi saya nggak keberatan kalau harus masih nilai A semua juga. Baik adik-adik semua, kalau memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Kalau ada benar itu dari Allah, kalau ada salah, kebodohan, dan kehilapan saya sebagai seorang dosen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bilih badai diskusi. Waalaikumsalam. Bilih badai diskusi kelas, mangga aku Bapak mau waka ditutup sok. Nah, silahkan saja ya. Fajar. Selamat pagi teman-teman. Fajar. Yuk, boleh. Selamat pagi teman-teman.